والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Ikhwan sekalian, kita dapat hadir kembali di kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjarmasin ini, edisi kedua di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita tetap bisa silaturahim, belajar bersama meskipun tadi sempat tidur dulu, modal kan, sunnah ya, tidur siang, tidur qailullah. Selama niatnya adalah untuk bekal agar kuat, agar semangat untuk ibadat dan terhindar dari maksiat. Maka naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah bagian dari ibadah, nilai pahala. Balik ke niat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke ahli baginda kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umat. Kita kaji hari ini yang pertama kita mulai terlebih dahulu halaman 18, tinggal dikit lagi kita selesai. Wathani yang kedua, ini masih membahas tentang penyakit yang tidak bisa diobati, yang tidak bisa disembuhkan. Masih bahas itu ya. Penyakit yang dimaksud penyakit batin, penyakit hati. Dan penyakit fisik yang dibahas, kita tidak bahas jantung, ya, sama kurap, penyakit fisik tidak. Diabetes bukan bahasan gitu. Kita bahas penyakit batin. Wathani yang kedua, antakuna illatuhu adalah penyakitnya. Penyakit yang kedua yang tidak bisa disembuhkan itu adalah illatuhu, penyakitnya minal hamaqah, dari kedunguan. Penyakit yang sumbernya asalnya adalah dungu. Apa uji usada saat itu? Bongo uji tubuh bengak. Dungu ini lebih dari buyan. Ya, lebih parah dari buyan kan? Wa huwa aidan, yaitu juga penyakit yang bersumber dari hamaqah, kedunguan ini la yaqbalul ilaja, tidak menerima kesembuhan, tidak bisa diobati. La yaqbalul ilaj, tidak bisa menerima kesembuhan, tidak bisa diobati. Kama qala Isa alaihi salam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini perkataan Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Inni, sungguh aku, ma'ajaztu, tidak lemah. Ma di situ manafi. Jadi artinya tidak. Ma-nya ada macam-macam, ada manafi, ada isim mausul, artinya apa, sesuatu. Ya, ada juga yang istifham ya, kata tanya. Aku tidak lemah. Tidak sulit bagi Nabi Isa. Sungguhnya aku tidak lemah, alias tidak sulit, tidak susah, mudah berarti bagi beliau, an ihya'il mauta, menghidupkan orang yang mati. Nah, ini kan mukjizat Nabi Isa, menghidupkan orang yang mati. Jadi mukjizat Nabi itu disesuaikan dengan kondisi zaman. Nabi Isa itu zaman ilmu kedokteran lagi maju. Ya, maka mukjizat Nabi Isa juga itu yang terkait dengan kedokteran, penyembuhan. Zaman Nabi Muhammad itu masa orang itu hebat itu dianggap kalau dia jago buat syair, ahli bahasa, ahli sastra, sehingga ada lomba setiap tahun di Pasar Ukasyah itu lomba nyusun syair. Yang terbaik maka akan dipajang di Ka'bah, dan itu membanggakan dirinya dan kafilahnya. Gitu. Makanya Al-Quran itu kan mengalahkan syair-syair Arab yang ada itu. Ditantang Al-Quran untuk buat satu surah, tidak sanggup. Satu ayat kalau banyak, tidak sanggup. Ya. Terutama dengan al-ahruf al-muqatta'ah fi awaili suwar, alif lam mim alif lam ra. Itu orang Arab tidak kenal itu. Hanya ada di Al-Quran. Nyerah mereka. Ya, gitu. Nah, jadi Nabi Isa di antara mukjizatnya adalah menghidupkan orang mati. Dan bukan yang baru mati. Kalau ada yang baru mati dihidupkan, orang akan mikir, bisa jadi belum mati itu. Ada, sekongkol ada ya. Apa bahasa sekarang, prank saja. Akhirnya ada yang tidak percaya. Jangan-jangan cuma
pura-pura, yang baru yang belum mati sebenarnya dibangkitkan tadi. Nah, akhirnya dibuktikan untuk mukjizat beliau ini menghidupkan orang yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun meninggal dunia. Akhirnya ditunjuklah, bukan Nabi Isa yang tunjuk, tapi masyarakatnya, kaumnya. Akhirnya nunjuk kuburan Sam bin Nuh alaihissalam. Sam anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan, dari dari Sam bin Nuh ke Nabi Isa itu berapa ribu tahun jarak. Dibangkitkan, alhamdulillah hidup. Itu mujizat kan. Mujizat itu kan bukan sesuatu yang biasa, tapi khariqul adat, dan itu ya kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kembali. Nah, kita kan tidak baca model baik. Nah, menghidupkan orang mati yang tidak semua orang bisa, kecuali mukjizat Nabi Isa dan Nabi Muhammad juga bisa. Dalam riwayat di kitab keistimewaan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Nabi juga menghidupkan orang tuanya dan bersyahadat. Jadi orang tua Nabi itu Muslim dan Muslimah, masuk surga. Ya. Maka tidak benar dan sungguh menyakiti hati Rasulullah kalau ada yang bilang orang tua Nabi masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak pantas. Ya. Menghidupkan orang meninggal dunia, kata Nabi Isa, lebih mudah. Ya, karena beliau tinggal berdoa ya. Bukan beliau yang hidupkan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad ajaztu an mu'alajatil ahmaq. Tetapi sesungguhnya aku, kata beliau, lemah, tidak mampu, tidak sanggup an mu'alajatil ahmaq, mengobati orang yang dungu tadi. Susah kita ngomong dengan orang dungu. Cak hebat lah dia, pecah pacak lah dia, tapi salah. Ya gitu kan? Dia omong idaknya pun tidak ngerti. Itu kritik, benar lah dia. Nah, contoh bentuk kedunguan. Wadhalika, hal itu contohnya seperti rojulun, seseorang yang yashtagil, menyibukkan diri, terus sibuk. Bitalabil ilmi, menuntut ilmu. Zamanan qalilan, dengan masa yang singkat. Zamanan qalilan itu masa yang waktu. Berarti dengan belajar cuma masuk pesantren sehari dua hari berhenti. Atau pesantren juga pesantren kilat. Nah, pesantren kilat tadi negi. Aku pesantren juga, santri juga. Santri apa? Pesantren kilat. Wa ta'allamu syai'an. Belajar syai'an itu sedikit. Tidak banyak belajar. Belajar juga kan kamu pesantren kilat. Belajar tapi syai'an dikit. Minal ilmil akli, daripada ilmu akli, wa syar'i, dan ilmu syar'i. Ilmu akli itu ilmu umum atau ilmu yang menggunakan nalar, akal, pikiran, matematika, itu kan, fisika, ya, ilmu yang menggunakan nalar. Atau kalau di pesantren itu ilmu mantik misalnya kan. Syar'i itu ilmu agama, ya, tauhid, akhlak, fikih, itu syar'i. Jadi intinya belajar dengan ilmunya dikit. Tapi fayas'alu, dia bertanya. Bertanya ini ulama besar. Dia bertanya, wa ya'taridu, dan mengkritik. Oh, nanya ngeritik loh. Salah Imam Syafi'i. Oh. Aja ada teman-teman. Banyak. Saya nonton di Facebook, nonton di YouTube itu. Jadi orang basing baik komentar video ceramah para habaib, para ulama, masyayikh kita yang benar. Kalau kita paham benar, tidak salah, tidak penjelasan ulama itu. Tapi yang komen itu Masya Allah. Maka sampai ada komentar apa tuh? Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Habis kan itu. Awak buyan, tidak usah ngomong. Makanya benarlah kata Imam Al-Ghazali itu, lau sakatal jahil laqallal khilaf. Seandainya orang bodoh, orang buyan diam, tak miluk komen,
Ndak kati perbedaan pendapat, ndak kati ribut-ribut rame, kontradiksi, ya. Pro kontra tuh ndak kati. Adem dunia ini. Nah, sejak zaman medsos ini kan ribut baik. Dulu kita alhamdulillah cuma ada TVRI dulu. Aman, berita itu cuma satu arah, walaupun ada sisi negatifnya juga kan. Berita itu pacak di apa? Di setting kan. Tapi maksud aku positifnya adalah kita tidak boleh rame, tidak boleh ribut. Sekarang kan ribut. Apa be, walaupun yakin benar masih ribut, masih ada yang tidak setuju. Jadi ulama besar dikomentari. Allah Akbar. Imam Syafi'i disalahi. Tidak benar itu. Imam Syafi'i itu berfatwa macam apa? Mensunahkan macam soli, macam nama itu, bid'ah itu. Ya Allah. Emang level kita nak nyalai Imam Syafi'i. Mau jadi kiai saya, jangan nyalai Imam Syafi'i dulu, salah yakuni dulu. Jangan dulu nyalai guru, jingok muridnya dulu. Kalau sanggup ngalahkan murid, baru kalahkan gurunya. Jadi orang mana itu banyak ngaji. Nggak sadar level dirinya, makom diri itu di mana. Gitu. Nah, jadi dia mengkritik min hamakotihi, daripada kedumuannya. Ya, mengkritik, bertanya, tapi nanya itu nanya nak nyampak kan. Nanya. Di radio tuh banyak. Aduh. Hanya ngetes ya. Iya, nanya ngetes. Marahi kan. Nyala-nyalai kan. Di antara yang pernah saya alami selama di radio itu ada yang nanya, ngapa membacakan Fatihah untuk orang mati? Ya, alasan tidak boleh baca Fatihah untuk orang yang meninggal dunia itu karena di Al-Fatihah itu ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai. Jadi ketika kita membacakan suratul Fatihah itu sama dengan kita berdoa agar orang yang dibacakan Fatihah tadi, orang mati atau orang hidup yang dibacakan Fatihah tadi dapat murka Allah, dapat sesat. Jadi itu kata dia, kalau kita bacakan Fatihah untuk orang mati itu dapat itu, sama dengan mendoakan dia sesat. Tidak ada tuntunan kata dia bid'ah bacakan Fatihah untuk orang mati itu. Ya Allah, itu tafsir dari mana juga? Hati-hati, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tidak ada satu pun ulama yang nafsirkan model itu. Berarti kita yang sembahyang baca Fatihah, kalau itu maknanya sama dengan ya Allah, berdoa minta dapat murka. Kan tak kati satu pun ulama tafsir yang ngomong itu tafsir segenap perut. Itu dia ngomong buyan, ngaku pintar. Asing lain. Itu kumarai di radio. Jadi karena kebodohan, karena kebunguan. Nah, Nanyo tadi yang ngetes tadi, Nanyo ngetes dia nih dan kritik tadi alal alimil kabir, kepada orang alim yang besar, ulama besar yang disalahin nih. Selevel Imam Syafi'i disalahin. Dan kitab Kiai, kitab Fikul Islam Kiai Balian itu disalahin orang juga di radio. Kan waktu tahun pertama, tahun 2015 acara Dialog Ramadan itu pertama kali yang di-tackle oleh MUI, itu saya hadir di sana. Terus setiap yang nanyo itu dapat hadiah kitab dari Yai. Nah, kebetulan yang nanyo itu dapat kitab itu karena dia sering nanyo tiap hari. Pak kirim kitab. Nah, dia bongkar kitab Yai ini katanya salah. Ngapa ganti Quran hadisnya? Ya, motif dari ulama. Maksud itu ada firman hadis. Ya, saya bantah. Itu kan kitab tentang fikih. Ya. Di Quran dan hadis sudah kati penjelasan fikih secara lengkap, rukun 13 sudah kati di Quran. Ya, maka dijelaskanlah melalui hadis. Di Al-Quran cuma sholat diperintahkan. Rukun sholat kati, sunnah sholat kati. Ya kan? Tidak disebut. Sama siapa yang tahu? Nah, jadi fikih itu ibaratnya itu yang lama tinggal makan baik. Itu sudah hasil ya pemikiran ijtihad para ulama dari dulu sampai sekarang. Jadi kita yang awam ini tinggal baca kitab fikih. Ya.
Tidak perlu repot-repot, langsung memahami Quran hadis, gak sesat, ya. Bismillah lagi lurus, gitu. Jadi nyalai kitab susunan kiai dianggap sesat, ya karena tak ngerti Quran hadis. Jadi padahal yang dikutip itu kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu Al-Fiqh al-Madhahib al-Arba al-Um yang itu kiai itu kan. Jadi bagi kita yang ahlu sunnah wal jamaah ini tidak boleh nafsirkan Al-Quran itu langsung. Kita melalui jalur pemahaman ulama. Ibarat kiasnya itu ulama, kita tidak akan berani langsung minum teh itu dari tekonya, okay? Dari cerek, ya kan? Kita pakai wasilah tuang dulu ke gelas. Nah, diminum dikit. Kalau yang sanggup langsung minum dari cerek laju lah, air hangat diteletup. Jadi makom kita ini bukan yang langsung nguyong gitu. Jadi harus sadar diri. Jadi yang dikritik orang alim, yang besar, ulama besar. Alladzi, yang ulama yang dikritiknya ini, alladzi yang madha umruhu, telah menghabiskan umurnya, ya, telah menghabiskan umurnya fil ulum al-aqliyah wa syariah, pada ilmu-ilmu aqliyah dan syariah, ilmu akal dan ilmu syariat. Ngeritik ulama besar yang mayoritas umurnya habis untuk ilmu, belajar, nulis kitab, ngajar. Imam Syafi'i ada 200 jilid kitab karyanya, ya. Nah, dikritik. Kalau kita wahadal ahmad, hal ini adalah paling bodoh, paling dungu. La ya'lamu, tidak tahu. Wa yazunnu, dan dia menyangka anna ma ushkila alaihi, bahwa sesuatu yang sulit bagi dirinya. Wa yazunnu, dia menyangka anna ma ushkila alaihi, bahwa sesuatu yang sulit bagi dirinya, huwa aidon, adalah juga mushkilun, sulit, alal alimil kabir, atas orang alim yang besar, atas ulama besar. Jadi dia nanya tinggi-tinggi, nanya empat ke kiai tadi kan, masih tak terjawab kiai itu kan. Tanya yang sulit-sulit yang tinggi-tinggi, terjawab. Tapi dia masih ngeles, udah galak nerima jawaban, masih nak menang pulang. Nah, itu penyakit ya. Jadi nanya yang sulit-sulit, ya, dengan tujuan nak menjatuhkan, nak nyampakkan, terus pas ditanya ternyata benar, tahu jawabannya apa yang kiai itu, ulama deh, masih nolak, salah, masih disesatkan, masih dibilang amin. Fa idza lam ya'lam hadzal qadra, maka apabila dia tidak menyadari, tidak mengetahui, faida, apabila lam, tidak ya'lam, mengetahui hadzal qadra, kadar ini, tidak sadar diri tadi ya, tidak ngaco. Yakunu su'aluhu minal hamaqah, adalah pertanyaan dia berasal dari hamaqah, kedunguan, kebodohan. Fayan bagi, maka siyokianya, alla tashtaghila bijawabihi, tidaklah engkau sibuk menjawabnya. Jadi cuek. Boleh jawab kalau pecahnya bakal banyak orang sesat oleh dia itu. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan, aku kalau berdebat dengan orang pintar, pasti aku bisa mengalahkan orang pintar itu. Cuma kalau berdebat dengan orang bujang, aku tidak pernah menang dengan Imam Syafi'i. Jadi cuek. Nah, Kiai kalian juga pernah ngomong sama Kiai. Beliau tidak galak meladin orang bujang. Bujang itu dalam pengertian teka ini ya. Wong bodoh dalam pengertian dia memang nak tahu, itu harus diteladani. Jadi ada dua macam bodoh nih, ada bodoh nak tahu nih, dia dengar, nurut, diajari. Ini ada yang buyan, anu tadi tekak bantahan itu ya, tekak tegaman itu. Nah itu yang dimaksud di sini.
Lagi itu jelaskan masih nolak. Padahal dalil jelas firman hadis sudah disebut. Wasalis yang ketiga, ini masih yang tak kalah diobat, tak baca semua. Wasalisu ayyakuna mustarsyidan. Yang ketiga, ayyakuna adalah mustarsyidan. Orang itu meminta petunjuk, meminta bimbingan. Yang ini kurasa masih baca. Minta petunjuk, minta bimbingan. Wa kulla ma la yafham, dan setiap sesuatu, segala sesuatu la yafhamu yang tidak dia paham. Segala sesuatu yang tidak dia pahami min kalamil akabir, dari perkataan ulama besar. Akabir itu ulama besar, jamak dari kabir tadi ya, akabir. Segala sesuatu yang tidak dia pahami dari perkataan para ulama besar, yuhmalu ala kusuri fahmihi, yang sulit dia pahami. Yuhmalu ala kusuri fahmi, yang sulit untuk dia pahami, untuk dia mengerti. Karena ada perkataan-perkataan itu yang tahu arti, cuma tidak paham maksud, ketinggian cakap. Wa kana su'aluhu, dan orang yang ketiga ini dia bertanya. Wa kana su'aluhu, dia bertanya, tujuan dia bertanya lil istifadah, untuk istifadah, mendapatkan faidah. Jadi berarti dia nak nanya nian. Jadi tujuan dia nanya benar, pengen tahu, pengen dapat manfaat, pengen dapat faidah dari pertanyaan tadi. Lakin tetapi yakunu balidan, dia bodoh. Balid itu bodoh. Balada. Balado. Balado sama lolo. Balada. Balid, tapi dia bodoh. La yudrikul haqaiq, tidak memahami hakikat. Tidak memahami hakikat. Jadi pertanyaan dia ini ketinggian dari level dia. Wong awam misalnya kan, nanyo tinggi-tinggi, nanyo tentang ilmu hakikat, ma'rifat, ya kan? Nanyo tentang istawa alal ars, nah itu tidak usah, bukan level mereka, ya kan? Orang awam itu cukup yang sederhana, sifat 20 baik. Enak, gak usah bahas tentang aras, tentang kursi, mending ke kepala. Yang sarjana lagi bingung, ya. Tapi sekarang ada pengajian yang justru bahas hal-hal mutasyabihat seperti itu. Jadi orang awam itu cukup sifat 20 kalau ilmu tauhid. Akhlak ya so fikih, tapi natu naja jadilah. Kayak dulu bahas-bahas 4 mazhab tuh. Ya, setelah matang languasai apa sampai nutun aja baru tinggi dikit sebagai perbandingan mazhab ya. Oke. Jadi dia ini nanyo ketinggian, itu dia masalahnya. Tapi niat dia bagus, pengen tahu. Tapi kalaupun kita terangkan, dia akan masih bingung karena memang akalnya belum nyambung. Ibarat budak TK nanyo ketinggian, nanyo tampil siapa, dia tidak nyambung juga walaupun kita terangkan. Bebusa mulut masih tidak paham, tidak ngerti, karena memang akalnya belum nyambung ke sana. Gitu. Nah, untuk orang seperti ini kata Imam Al-Ghazali, fala yanbaghi al-ishtighalu bi jawabihi aidan. Maka tidak layak juga ya sibuk menjawab pertanyaannya. Jadi artinya ya, tidak usah dijawab, dialih ke baik. Nah, kaget belum saatnya itu ya kan, kalau tidak jawab sama sekali kayak dia singgung belum kan, jadi kaget suatu saat kau paham,
sekarang belajar ini dulu. Jadi disimpang ke dulu. Karena itu belum makom. Gitu. Gitu tuh kalau bahas yang belum makom gitu, ya sesat kayak gitu. Ya salah paham. Nalarnya belum nyambung. Ngomong ketinggian ngomong budak SD, mana ngerti. Stres lah. Ya. Jadi ilmu orang itu kadang-kadang tidak sesuai umur juga, walaupun dia tua, belum tentu. Ya, tua juga, dewasa juga ilmunya. Gitu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirna diperintahkan an nukalliman nas, berbicara kepada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal mereka masing-masing. Jadi para nabi itu ngomong sesuai akal umat. Makanya jawaban nabi itu kadang-kadang lain-lain, tergantung lawan bicara. Contoh tentang puasa nih, nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasul, mak mana kalau luan, ciuman, laki bini? Yang nanya itu lah tuh, uji nabi tak apa-apa. Betul, ya kan? Nah, terus ada lagi yang masih muda nanya, ya Rasul, mak mana kalau aku keluar ciuman, ya kan? Tidak hubung sama istri, tidak, cuma paling perlu cium baik, kan? Betul tak puasa? Ya boleh apa tidak? Ujian Nabi jangan. Nah, dia protes apa yang tadi boleh? Dia tuh. Tegangannya. Lain, spanningnya lain. Nah, jadi Nabi itu jawab sesuai orang. Jadi bukan berarti jawaban Nabi itu berbeda dan bertentangan, menyesuaikan situasi dan kondisi dan sesuai dengan lawan bicara, sesuai dengan sahabat, gitu ya. Gitu. Wa ammal maradul ladzi yaqbalul ilaj. Adapun penyakit alladzi yaqbalul ilaj, yang bisa disembuhkan, yang bisa diobati. Nah, tadi yang tak baca diobati. Ini yang baca diobati, yang bisa disembuhkan. Fahuwa, yaitu ayyakuna mustarsyidan akilan fahiman. Yaitu orang yang mustarsyidan, yang membutuhkan, yang meminta apa tadi mustarsyid, bimbingan. Minta petunjuk nian, minta bimbing nian. Akilan yang berakal, yang waras. Fahiman yang paham, yang pinter, yang cerdas. La yakunu, tidaklah dia maghlubal hasad, dikalahkan atau dikuasai oleh iri, dengki. Hasad itu iri, dengki. Jadi dia nak nanyo nian, pengen tahu nian, minta bimbing nian, dan orangnya pintar, cerdas. Dan pintar cerdas itu tidak selalu terkait dengan pendidikan, ya. Kadang profesor, doktor tidak cerdas juga, ya. Yang cerdas ini bisa jadi orang tidak sekolah, tapi dia cepat dan mudah memahami sesuatu. Tidak identik ya pintar cerdas itu dengan sekolah. Nah, ketika dia bertanya tadi, memang muridnya nanya, minta tahu, minta bimbing. La yakunu maghlubal hasad, tidak ada apa? Hasad. Jadi nanya itu memang nak nanya bukan nak menjatuhkan, bukan karena iri dan dengki. Wal ghadab, bukan juga karena ghadab. Ghadab itu marah. Bukan karena dikalahkan hasad, bukan juga dikalahkan marah. Wa hubbi syahwat, dan cinta syahwat, senang dengan syahwat. Wal jah, senang dengan kekuasaan. Wal mal, dan senang dengan harta. Jadi nanyo tadi murni, bukan nak nyatukan, bukan karena iri, bukan karena benci, bukan karena luat, bukan karena dorongan nafsu syahwat, nafsu kekuasaan, nafsu harta, bukan. Ya.
Wa yakunu thalibat thariqil mustaqim adalah, ya, dia nanya tadi, dia belajar tadi, tujuannya buat thalibat thariqil mustaqim, mencari jalan yang lurus. Jadi tujuan dia belajar, nanyo, ya, untuk mencari jalan yang benar, jalan yang lurus. Walam yakun su'aluhu, dan tidaklah su'aluhu pertanyaannya, wa'tiraduhu dan kritikannya, an hasad, dari hasad. Apa hasad tadi? Iri dan dengki. Wa ta'annutin, keras kepala, bandel. Ta'annut tuh bandel, keras kepala. Jadi nanyo tuh ngeritik tuh bukan karena bandel, bukan karena keras kepala, bukan. Wamtihan, dan menguji. Ada nanyo nak uji tadi kan? Bukan karena itu. Jadi dia murni nak nanyo, nak tahu. Bukan hasud, bukan keras kepala, ya. Bukan juga untuk nak nguji, nak ngetes. Imtihan itu ngetes, nguji. Jadi kalau tak terjawab, dia sengih, menang. Buyan satu. Padahal tidak tahu itu wajar saja kan. Nah maka juga kita kalau ditanya dan kita tidak tahu jawaban, tidak mesti malu ngaku tidak tahu. Imam Malik saja itu berpuluh-puluh pertanyaan yang dia jawab cuma berapa belasan, sisanya tidak tahu. Imam Malik, karena memang itu harus jujur kita secara ilmiah, tahu ya tahu, tidak ya tidak. Jangan nyesatkan orang. Tak tahu, cak tahu kan. Nah, nau sesat deh men. Wahada yakbalul ilad. Nah orang ini yakbalul ilad, bisa disembuhkan. Yakbalul ilad, bisa disembuhkan, bisa diobati. Faijuzu, maka boleh antashtagila, engkau sibuk bijawabi su'alihi, menjawab pertanyaannya, bal yajibu, bahkan wajib. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, wajib alaika atasmu ijabatuhu, menjawab pertanyaannya. Jengok dulu orang nak nanya, nak tahu dia nak prima ngetes, nak ngetes, tak tahu, bisa dilatih, ngeras ke hati, kalau juga debat. Ada kan om, nanya kita jawab, nebati kita. Wah, itu apa nanya, mana nebat? Kita bahas sikapnya. Wathani, dan yang kedua, nah ini masih sambungan yang tadi kan, ada 4 hal yang apa nasihat itu yang sebelumnya itu. Yang harus ditinggalkan, yang harus dilakukan itu ya. Nah, tadi habis yang harus yang pertamanya. Yang kedua ini diantara hal-hal yang harus ditinggalkan, rekam. Ada yang bawa HP? Lagi rekam. Wasani yang kedua, yang kayak lagi. Mimma tadam, di antara hal yang harus engkau tinggalkan. Di antara yang harus engkau tinggalkan, mimma tadak itu engkau tinggalkan. Jangan digawekan. Huwa adalah antahzaro, hendaklah engkau berhati-hati atau waspada, min antakuna waizon, menjadi waizon, penceramah. Ini kenapa aku ini? Hati-hati, jangan jadi penceramah. Ini pesan Imam Al-Ghazali. Wa mudzakiran, ya sama lah, waizon, mudzakiran itu kan penceramah kan. Jadi dai, jadi daiyah. Jadi mubaligh, mubalighah. Waizon itu beri nasihat, muzakir itu kan mengingatkan. Intinya penceramah itu tuh. Jangan jadi penceramah.
apalagi jadi profesi. Buat kartu namo, ya. Saya ada kawan di kartu namo dia tertulis menerima undangan ceramah. Aku malu maco. Padahal itu orang, bukan aku. Aku maconya malu. Bahkan ada yang buat status, ya kan? Siap menerima, ya, ngisi acara Isra, ngisi acara nuzul Quran. Malu. Dakwah itu tugas kita, ya. Orang undang ada waktu, yo, nggak usah nang iklan sama itu. Ya. Hati-hati jadi penceramah. Lianna fihi afatan katsiratan, karena fihi padanya jadi penceramah tadi afatan katsirah, banyak petakanya. Ngeri-ngeri sedap ini bahasanya. Ini nyemes diri dewe. Hati-hati menjadi penceramah, karena penceramah itu afatan katsirah, banyak petaka, banyak mudorotnya, banyak negatifnya. Illa an ta'mala, kecuali, nah ini ya, boleh jadi penceramah kalau kita melakukan hal ini. Kecuali baru boleh jadi penceramah an ta'mala bima taqul, bahwa engkau mengamalkan apa yang engkau katakan. Jadi kalau jadi ceramah amalkan, enggak usah mudarat. Itu syarat dari Imam Al-Ghazali. Kalau nak jadi penceramah, amalkan yang diucapkan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah engkau berucap sesuatu yang tidak engkau lakukan. Karena marah. Allah yang marah. Jadi bukannya basing-basing Imam Ghazali ini ingatkan kita semua. Ada ayatnya, ada hadisnya. Awalan, terlebih dahulu. Ya, amalkan apa yang kau ucapkan awalan, terlebih dahulu. Terus yang kedua kata beliau, summa, kemudian ta'idhu bihin nas, barulah engkau menasehati, menceramai an-nas, orang lain. Amalkan, sudah diamalkan baru ceramah. Kita dulu. Iya, kita dulu. Jadi kalau ngajak orang sedekah tuh gitu yang dulu sedekah. Ngajak orang puasa gitu dulu ya. Puasa. Ini kayak ceramah tentang puasa. Jika orang di kalangan keluar BD, ustaz itu merokok. Nah, hilang. Hilang. Maka hati-hati yang lah ceramah. Nggak usah lagi nak nyawer biduan, ya kan? Hati. Naik panggung itu ceramah. Jangan lagi nak nyawer biduan. Alasan sedekah. Sedekah itu kayak fakir miskin. Enggak juga dulu. Hati-hati, itulah rusak ceramah dewe. Fatafakkar, maka fikirkanlah, renungkanlah, fima pada apa yang qila, dikatakan li Isa alaihi salam, kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diomongi. Apa pesannya? Ya benar Maryam, wahai anak Maryam. Nabi Isa alaihi salam maksudnya. Iz nafsaka, nasihati, ceramai dirimu sendiri. Fa'init ta'azad, maka sesungguhnya fa'innat, salah ada ini, salah ini, bukan fa'inna, fa'in, ya nunnya mati. Kalau fa'inna, yang pertama salahnya adalah maknanya, karena an
In dan inna itu artinya lain. In itu jika. Kalau inna sesungguhnya. Terus kalau inna itu masuknya ke isim. Kalau in masuknya ke fi'il. Sementara itta'azur itu fi'il, bukan isim. Ya kan? Nah, maka ini salah kali barisnya. Fa'in itta'azur. Fa'in itta'azur. Fa'in itta'azur. Maka jika telah menerima nasihat. Maksudnya kalau lapacak nasihati diri dewek, faizin nas, barulah nasihati orang lain. Kalau lapacak nyeramai diri dewek, barulah ceramai orang lain. Nah, ini berat. Nasihati dirimu sendiri. Jika dirimu mau menerima nasihat atau sudah menasihati diri dewek, nyeramai diri dewek, faizin nas, barulah nasihati orang lain. Wa illa jika tidak, jika belum pacak nasihati diri dewek, nyeramai diri dewek, fastahi mir rabbik, malulah engkau dengan Allah. Fastahi, malulah mir rabbik dengan Tuhan, dengan Allah. Wa ini betulita, dan jika engkau diberi bala, betulita itu dikasih bala. Apa balanya? Bihadal amal, dengan pekerjaan ini. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jadi penceramah itu bala. Bala besar, bukan di segi nomplok. Nah, lurus ke niat yang jadi dai, jadi ustaz, jadi penceramah, jadi khatib, bala itu. Wa ini betulita, jika engkau diuji, dikasih bala, bihadal amal, dengan pekerjaan ini. Udah terlanjur kita terjun di dunia ini. Nah, aku nih bala itu, ngajar pesantren, buka majelis taklim, ceramah, diundang mana-mana, bala itu. Dan banyak ujiannya, balanya. Kita lah sudah sepakat dengan masjid itu. Tiba-tiba misalnya bupati ngundang, cancel, menang keundangan bupati, itu ujian. Maka terakhir sebelum puasa, saya sudah sepakat waktu itu undangan ruahan. Ya undangan ruahan biasa kan, biasa. Nah, cuma makan minum. Terus itu sekelang cuma beberapa menit, hanya beberapa menit. Saya menyetujui undangan untuk ruahan tadi. Hari Sabtu acaranya. Sabtu atau Jumat. Beberapa menit kemudian saya di WA juga, sama-sama WA undangannya untuk ceramah di Bank Sumsel Babel. Ceramah dengan undangan rebahan, kira-kira mana? Rebahan kan makan beda. Kan di amplopnya ada ujungnya man. Iya, ceramah kan pasti ada ujungnya, makan pasti, karena itu sebelum puasa. Rebahan pasti dapat sesuatu juga. Di tentengnya pula kan biasanya bawa besek juga kan? Besek dari bank, bukan besek dari dusun. Perang batin juga. Apa cancel ruahan? Apa terima Bank Sumsel? Ya. Nah, jika saya ingat, ini ujian. Saya tolak, ujiku mohon maaf lah, sudah ada acara lain. Tidak apa-apa. Memang langganan. Makanya lah tuh kayaknya Ustadz Malian yang ceramah. Sebenarnya itu saya. Ini saya tolak. Hanya ngetes aja kan ya. Nah, ngetes. Kebetulan saya beberapa hari sebelumnya itu menamatkan kitab ini di pesantren. Di Santri Alia. Kitab ini udah tamat di sana. Jadi sudah tamat kitab ini, langsung datang ujian tadi nih. Enggak ada baca ini namanya. Lanjut. Ini langsung ngetes ini. Balak ini. Nah, itu. Ya. Ya landas dulu jadi penceramah, undang sana undang sini, amplop dapat, pulsa tebal ya, berbanding-banding. Kalau di sana kecil enggak usah datang lagi. Itu ujian, balak itu.
Kalau itu yang dicari itu jadi bala. Fahtaris, maka berhati-hatilah an khoslatain, dari dua perkara berikut ini. Jadi kalau misalnya terpaksa atau sudah terlanjur terjun di dunia ini, hati-hati dari dua hal baik. Insya Allah ini kita bahas nanti panjang juga dua hal. Sampai di situ dulu untuk hal barat. Tanggal